juga kita maki-maki ya. Oke, coba yang tertib. Coba Oke, Memaki saya itu dan akan saya hal yang tunjukkan. berbeda. oke. Saya akan jawab tentang tuduhan Belum, tadi. saya belum jawab. Saya Oke, belum apa? belum Kan Anda tanggapi. sudah Silakan jawab. kasih kesempatan. Anda tadi larinya, oh kami tidak membahas masalah Tunggu nasab. saya Oke. ini. Oke, Apa? saya mau ngomong. Kalau Silakan. bicara nasab, masuk di room yang ahli nasab. Sekarang kalau bicara Nusantara, kita tidak boleh framing. Saya anggap kelompok ini lebih berbahaya dari GAM, RMS, dan KKB. Kenapa? Karena kelompok Bukan ini itu framing menghancurkan itu persatuan Biar framing. dulu Indonesia. saudaraku, saudaraku, biar dulu. Biarin nggak apa-apa, nanti Biar kita dulu. libas nanti waktu Nanti kita kita. libat. Silakan sampaikan alasan dan untuk Oke. membela saudara-saudara punya pendapat oke. itu, Pak. Dan ini rasisme bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40. Oke, Saudara ini sudah. boleh berargumen ahli Nusantara atau keluarga Nusantara, tapi saudara ini akhlaknya bukan akhlak Nusantara. Ini Oke, akhlak sudah. separatis. Udah. Oke, Sudah ya, sudah. oke. Coba Anda diam, saya terangkan baik-baik ya. Anda tadi mengatakan ini bukan masalah nasab. Kalau nasab pergi ke orang yang ahli nasab. Kemudian Anda mengatakan menuduh kami lebih bahaya dari PKI, memecah NKRI segala macam. Jawabannya adalah ya, saya setuju. Siapapun orang yang tinggal di Indonesia dan telah terdaftar sebagai warga negara Republik Indonesia, maka dia adalah orang Indonesia. Ya, saya setuju dengan itu. Tetapi saudara, ya, karena ini menyangkut tentang agama, apalagi membawa tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan nabinya umat Islam, maka timbul pertanyaan dan itu boleh ditanyakan. Apalagi ada orang, sabar dulu saudara. Tadi saudara ngomong saya tak potong ya. Saudara tidak tahan kalau saya ngomong. Kehadiran kami di sini menanyakan sebagai umat Islam yang percaya kepada Rasulullah, Nabi junjungan kami, betulkah engkau berasal dari nasab Rasulullah? Kan itu pertanyaan. diam, saya Dan jawab. itu sabar dulu. Kau ini tua bangka, ndak ada sedikit pun ada tuh. Itu ahlak Tiap orang ngomong kau potong-potong. Kau bicara ahlak, tapi ahlak kau ndak ada. Setiap orang ngomong kau potong. Ahlakmu di mana? Ya, bicara ahlak kau sendiri ndak berahlak. Oke. Kemudian dibenarkan jika menyangkut permasalahan umat, apalagi di Indonesia 87% mayoritas Islam, ada orang yang mengaku-ngaku sebagai zuriat dari Rasulullah, maka boleh dipertanyakan. Di mana hukumnya tidak boleh? Karena ini menyangkut kepentingan umat, bukan kepentingan pribadi, bukan kepentingan oknum. Maka kami pertanyakan, ya. Boleh pertanyaan, saya jawab. Boleh saya jawab? Oke, sabar dulu saudara ya. Ini gimana ini? Saudara ini diajarkan oleh para habaib cara diskusi kayak gini. Tunggu dulu Muhammad, nanti dipersilahkan kalau mau bicara, kau tunggu. Oke. Kemudian datang seorang kiai perbumi yang menawarkan solusi atas kisruh ini. Silakan tes DNA, ada ukurannya. Kenapa kalian tidak mau dari Balwi untuk tes DNA? Karena kalau tes DNA itu secara akademik, secara kemudian faktual, dia bisa teruji dengan baik. Kenapa tidak mau? Kenapa kemudian menyerang kemudian kiai perbumi? Sampai mengatakan satu habaib yang paling buruk lebih baik daripada 10 kiai yang pribumi. Nah, 70 dari lebih baik dari 70. Oke, saya jawab terlalu lama. Oke, silakan. Kita Ya, sudah silakan. mulai framing lagi. Framing. Yang pertama supaya diam semua, dengar dan harus renungkan, jangan emosional. Bicara aja, bicara, jangan pakai banyak. Oke, tadi 2 menit. Ayo Bang Ahmad, Silakan bicara. Anda 2 menit. Menit lagi, ayo. Ngomong Mat, buka mute-nya Mat.
Ayo Aku Bang Ahmad. moderatorin ya. Izin ya tuan-tuan guru, aku moderatorin supaya komal kita tidak sama dengan komal Ba'alawi yang kayak di pasar malam. Siap. Ayo lanjut. Silakan Pak. Menit tadi Bapak 2 menit ya. Udah habis waktunya. Ayo Mat ngomong. Tadi kalau orang ngomong kau potong. Sekarang dikasih giliran nak mau ngomong. Kamu yang ya itu tetap metodemu itu, metode caramu itu. Dia yang boleh saya bicara terus atau langsung di mute saya baru dibilang saya yang ini nggak bicara. 2 menit tadi Itu sudah metode PKI dipersilakan. itu. Tadi 2 menit. Saya berlaku adil. Anda yang juga 2 pertama, menit. Kalau tidak dibahas di dalam forum ilmiah lalu di framing keluar. Bicara, Mat. Kamu ini macam-macam kau. Rasul, itu pertanda orang itu tidak beriman. Wah, kok nuduh-nuduh orang nggak Tutup lagi terus beriman baiknya. lagi. sih? Kok nuduh? Kamu tidak beriman semua karena memecah belah persatuan Indonesia umat Islam. Bapakmu juga Tidak ada yang memecah belah, Salam. yang memecah belah hak dan batil. Itu perintah agama, memecah itu belah hak dan semua batil. Bodoh kau. Betul kan? Kenapa di mute terus? Ketakut juga ketakut. pecah belah bangsa ini. Kamu yang mute, bukan di Gangguan mute. belangnya ya. Kamu yang mute. Hati-hati Makanya. ini kelompok ini aglomerat yang berbahaya, pembela PKI, Bapakmu juga pembela paling koruptor. berbahaya karena udah ngajarin yang goblok Bapakmu, buat Mat. anaknya gini. Mereka ini adalah punya berbahaya, lebih cucu bahaya kau. daripada GAM, RMS dan Iya, saking gobloknya KKB kalian dirian. itu mau Aku keluar-keluar. bisa bahasa Silakan Arab. kita Teman-teman, diam, saya sabar bicara. dulu, Kalau tidak mau teman-teman, secara ya. ilmiah, saya mau kasih Nanti dasar kalau hukum, mereka teman-teman tolak. potong waktunya dia saya tambahkan biar cepat selesai. Dengarkan dulu. Kita nggak setuju nanti libas di waktunya kita ya. Juga teman-teman boleh bergantian dengan kanda RR, tetapi jangan keroyokan tolong. Silakan Pak Muhammad lanjutkan lagi Ya, 1,5 menurut menit. penilaian saya dari kajian saya bahwa ketika kita umat Islam tidak saling mencinta dan memecah belah umat Islam, dan itu pertanda kita tidak beriman. Kalau tidak beriman tidak berhak bicara tentang persatuan Islam. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman seorang di antara kamu sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Saudara seagama, saudara sebangsa, setanah air, itu kita perlu mencintai dalam konteks kebangsaan dan keislaman kita. Kita jaga ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah wataniyah kita. Itu jauh lebih penting dari bicara nasab. Mbak Alwi itu mau dia salah, silakan masukkan dia ke bui, tidak masalah. Tetapi yang paling penting adalah menjaga ukhuwah Islamiyah umat Rasulullah kalau kamu betul orang beriman. Menjaga sudah, Pak, ya. ukhuwah Islamiyah Waktunya dan ukhuwah habis. wataniyah. Habis, Waktunya waktu sudah Jauh lebih habis. penting dari bicara Poinnya tentang sudah nasab. saya dapatkan. Oke, Udah, seperti itu. Oke, habis. sekarang buat Beriman tidak gantian berhak bicara tentang kanda Islam. RR. Boleh nggak Iya, Bang iya. Kumis yang menjawab Satu saja, sekarang satu ya? saja, satu saja. Ya, Bang Saya Kumis minta yang waktu. menjawab ya. Saya minta Lainnya waktu buat yang setengah lain. menit. Saya minta waktu setengah Oke, menit. setengah menit, lalu 1,5 menit, Bang Kumis ya, biar Oke. bergantian. Silakan juga. setengah menit, dipakai Terhadap- yang singkat Oke. padat. Terhadap adab antara sesama muslim dengan muslim yang lain memang dianjurkan berkasih sayang. Tetapi di dalam Al-Qur'anul Karim Allah mengatakan dan berfirman, jika datang seorang fasik membawa berita kepadamu wahai muslim, maka telitilah terlebih dahulu. Maka ketika ada orang mengatakan, memberitakan bahwa dirinya adalah keturunan zuriat Nabi, maka kemudian Allah perintahkan, telitilah terlebih dahulu, benar atau tidak. Maka kami kemudian ada di Komal ini meminta bukti, ya, betul tidak ada buktinya kalian itu nasabnya atau dari ranjingnya. Sudah. Ya, silakan. Ya, setengah menit intinya disampaikan dalil berdasarkan Al-Quran, berita dari kaum fasik dari manapun, cek and recheck. Lanjut Bang Kumis, waktu Anda 1,5 menit, standby. Tadi menarasikan tentang persatuan ya ataupun ukhuwah Islamiyah. Padahal di agama ini juga diperintahkan untuk memecah belah antara hak dan batil. Kita perlu ingat ya, Umar bin Khattab itu mendapat gelar Al-Faruq. Ya, Al-Faruq itu adalah pemecah belah artinya. Tapi di sini pemecah belah antara hak dan batil. Jadi, kalau kita memecah belah antara
kebatilan-kebatilan yang dilakukan oleh para Ba'alawi ya yang merusak agama itu adalah perintah agama. Kita harus memecah belah antara hak dan batil itu. Tidak boleh kita untuk mempersatukan apalagi mencampur adukkan antara hak dan batil. Jadi narasi untuk memecah belah antara Ba'alawi dengan pribumi dalam konteks polemik nasab ini atau konsep aliran-aliran ajaran-ajaran sesat itu adalah perintah agama. Begitu, silakan dilanjut Bang. Baik, pas waktunya silakan Pak Ahmad, 2 menit dari sekarang, standby. Oke, 2 menit. Saya lihat di atas pas time 8 Ambon 10 jam 6 sana ya. Saya 2 menit. Yang pertama, kalau bicara Ba'alwi, saudara-saudara hanya bertentangan dengan Ba'alwi. Jangan masuk ke wilayah rakyat Indonesia. Sekarang masalah ini saudara-saudara sudah bawa ke wacana sudah masuk dalam wilayah masyarakat Indonesia. Berarti saudara memecah masyarakat Indonesia. Kalau persoalan dengan Ba'alwi, saudara dengan Ba'alwi di forumnya. Bukan masuk di framing atau dibawa diprovokasi, di adu domba antara rakyat dengan rakyat. Oleh karena itu saudaraku, kalau Ba'alwi dianggap sebagai orang yang merupakan sumber tidak benar nasabnya, persoalkan dengan Ba'alwi, bukan saudara-saudara yang sok untuk mengawal Islam ini bawa ke masyarakat Indonesia yang sebagian besar ada muhibin, ada mukimat ini adalah orang-orang awam. Saudara melibatkan mereka umat Rasul tanpa mereka punya persoalan dengan saudara itu adalah dosa besar. Ketika saudara persoalkan dengan Ba'alwi, saya tidak ada masalah. Ba'alwi itu mau dia nasabnya itu dari keturunan Rasul atau tidak, bukan urusan saya. Urusan saya adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Oleh karena itu saudaraku, saya jangan dinilai saya tidak Ba'alwi, saya ini asli. Ibu saya asli orang Seram, bapak dari ibu saya orang Seram. Saudara mengatakan saya bukan dari Ba'alwi, saya juga Izin Pak Muhammad, sudah 2 menit 10 detik ya, baik. Jadi sebentar, saya moderator sebentar. Jadi dari Pak Ahmad intinya pisahkan antara Ba'alawi dengan hal-hal kebangsaan. Mohon teman-teman diperkuat dampak kerusakan dari Ba'alawi terhadap kita punya nusa dan bangsa. Lanjut 2 menit dari sekarang. Oke, saya akan jawab ini. Tolong disimak baik-baik Pak Ahmad ya. Pak Ahmad tadi bercerita panjang lebar. Oh, saya tidak masalah dengan Ba'alwi. Ini masalah kebangsaan. Ini masalah warga negara Indonesia. Pertanyaan saya, Ba'alwi yang masuk ke Indonesia itu warga Indonesia tidak? Mereka warga Indonesia dan kemudian membuat komunitas sendiri, ya. Makanya perlu pemikiran yang cerdas, otak yang cerdas dalam memilah kasus, ya. Ketika dipertanyakan orang-orang yang berasal dari Ba'alwi menjadi warga negara Indonesia dan membawa isu nasab, maka kemudian timbul reaksi dari orang Indonesia atau umat Muslim yang ada di Indonesia. Dan itu wajar dipertanyakan. Ini bukan masalah memecah belah. Sebagaimana yang saya terangkan tadi di dalam Al-Quranul Karim, jika datang orang fasik membawa berita kepadamu, maka telitilah. Ini Allah yang memerintahkan. Pertanyaannya, apakah Anda lebih hebat daripada Allah? Sehingga ketika umat Muslim, umat Islam mempertanyakan, meminta suatu bukti, mengadakan penyelidikan, kemudian Anda anggap sebagai pemecah belah. Padahal Allah mengatakan teliti terlebih dahulu. Ya, jangan kemudian ya. Firman Allah ini Anda kangkangi. 30 detik, Anda 30 detik lagi lanjut. Kalau firman Allah Anda kangkangi, berarti Anda baca surat At-Taubah. Apa perkataan Allah di dalam surat At-Taubah? Janganlah kamu bermain-main dengan ayat-ayatku. Janganlah kamu bermain-main dengan Nabi dan Rasul. Tidak usah kamu minta maaf karena kamu kafir setelah beriman. Ini tentang pembuktian saja. Kalau dia terbukti betul, ya kami pun nerima habis. Tetapi kan tidak mau dibuktikan, makanya timbul reaksi. Ya, silakan kawan-kawan yang mungkin mau menambahkan. Sudah silakan. Habis waktunya. Sekarang giliran Pak Ahmad. Silakan Pak Ahmad, 2 menit dari sekarang. Saya mohon maaf biar teman-teman yang lain karena di Ambon masih azan. Saya dengar doa yang lain. Silakan bernasib sebanyak Siap. Kalau gitu, kalau perlu dahulukan sholat. Nanti insya Allah setelah Ba'da maghrib atau ba'da isya kita naik lagi di sini. Nggak apa-apa, dahulukan sholat saja. Lanjut teman-teman yang lain.
Waktu Sebentar, panjang, saya kebetulan host. masih azan. Sebentar. Silakan yang lain berlatih, saya tunggu habis azan aja. Saya sebentar. Bang Ahmad ini kalau bernarasi kan seenaknya sendiri ya. Menganggap kita yang memecah belah. Faktanya kan yang memecah belah itu kalau Mbak Alawi memalsukan sejarah, memalsukan kuburan. Itu kan berbanding kebalik dengan ucapan-ucapan Bang Ahmad ini. Ini saya bicara fakta. Faktanya sudah ada beredar di mana-mana, di YouTube, di Facebook, di alam nyata udah ada. Tapi kebalikannya dia kan selalu menuduh kita itu yang memecah belah. Lanjut. Oke, jadi saya tambahkan sedikit ya teman-teman. Bedanya warga negara dengan warga bangsa. Saudara-saudara kita semua di sini yang satu warga negara, pembuktiannya dengan KTP atau paspor ketika mau keluar negeri. Tetapi kalau bangsa itu yang bukan dibawa oleh Belanda. Ada dua etnis di Indonesia yang dibawa oleh Belanda. Mereka kalau sudah punya KTP warga negara, tetapi bukan bangsa. Karenanya mereka tidak bisa dimasukkan kepada suku-suku. Ini masalah bangsa. Kemudian bicara tentang Ba'alawi, mereka gagal, tidak mampu membuktikan seperti Kanda RR tadi. Juga dampak negatifnya terhadap kita punya bangsa dan negara. Luar biasa sekali kerusakan yang mereka lakukan. Kita sudah sama-sama tahu. Dari mulai pemalsuan. Tujuannya apa? Mengklaim bahwa mereka lah yang paling berjasa. Anak cucu kita nanti nggak kenal tuh pahlawan-pahlawan nasional. Bahkan kemerdekaan pun sampai-sampai terucap dari awal Hanif Alatos. Indonesia merdeka karena para habaib. Nah, manggul senjata aja nggak pernah, ya kan? Ini kebiasaan buruk mereka, Kanda RR. Ada Al-Quran disisipkan, kata Ba'alawi. Kalian mengikuti Al-Quran tidak ikut Habib sesat. Makanya begitu ditanya dalilnya pelangak-pelongo. Ada hadis yang dikatakan ulama diganti dengan habaib. Ada pahlawan nasional, Tuanku Imam Bonjol sekelas Profesor Dr. Kurai Shihab mengatakan dia dari Ba'alawi. Seorang profesor Ba'alawi mengatakan Pangeran Diponegoro itu Ba'alawi. Semuanya habis. Nggak kebagian anak cucu kita. Makanya jangan ajari bangsa Indonesia bagaimana berjuang. Jangan ajari bagaimana bangsa Indonesia persatuan. Bangsa Indonesia bangsa yang paling pemalu, paling memuliakan tamu. Cuma tamunya nggak tahu diri. Inggris kita hormati, kita muliakan, nggak mau pulang. Jepang, Portugis, demikian pula sekarang. Ba'alawi dimuliakan, makin serakah, menghina kiai-kiai kita. Saya bagian. Lanjut. Sudah puas semua ya. Oke, saya Sudah tambahin, puas, saya boleh lanjut. jawab semua. tambahin sedikit lagi. Yang pertama, ya. Bapak mohon Muhammad diam ini dulu, Kumis. sebentar sedikit. Bapak Diam Muhammad Pak Ahmad, dulu. sedikit Sudah- lagi. sudah Sebentar, berapa Pak Ahmad, lama? sedikit. Saya dengar sudah cukup lama. Sudah 8 menit. Begini saudaraku. Saudara-saudara boleh pakai ayat Al-Quran, mau pakai hadis, ijma, kias, mau ijtihad ulama. Saudara semua ulama pun saya masih berbeda pendapat begini. Kalau saudara masih persoalan dengan Ba'alwi, jangan bawa ke ranah bangsa Indonesia. Jangan bawa ke ranah tanah air Indonesia, negara, masyarakat Indonesia. Persoalan dengan Ba'alwi itu adalah suatu klin besar dan terdiri daripada yang mereka namakan diri-diri mereka habaib itu. Bicara dengan mereka, jangan saudara sebelum persoalan dengan Pak Alwi selesai, saudara masuk ke memprovokasi, mengadu domba masyarakat dengan muhibin, dengan mukimat, lalu bernarasi dengan sejarah macam-macam. Kaitan dengan itu, saya menganggap ayat yang saudara bawa itu bawa ke Pak Alwi, bukan bawa ke masyarakat Indonesia yang tidak tahu apa-apa. Itu pertama. Yang kedua, menyangkut tentang nasab palsu, sejarah palsu, saudara punya tugas sebagai warga negara Indonesia itu dalam negara ini. Semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tanpa kecuali. Bahwa mereka demi kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia serta semuanya berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu pertama bisa dibawa ke ranah hukum atau dibawa ke DPR karena kita punya perwakilan ada, dibahas di sana jika perlu dibuat undang-undang.
Jangan saudara bawa ke masyarakat yang tidak punya ilmu Oke, apa-apa. sudah 2 menit ya. Ini Saudara tadi 8 jam, sampai 2 menit. Saya ada catatan di atas. Dia sudah menyangkut itu ya undang-undang. Sedikit izin dong, gue mau pamit nih, mau turun persiapan maghrib, izin ya. sebentar ya. Jadi Pak Muhammad dia Tunggu, tadi kamu di 8 menit, saya baru 2 menit. tempurung. Belum sampai 2 menit sudah ini. Udah 2 menit sudah aku framing, hitung. Saya belum masuk ke inti. Aku hitung tadi Pak Ahmad, aku moderatornya, kau pemain, aku moderator. Jadi aku mau izin pamit teman-teman persiapan maghrib. Tapi tipenya rupanya Pak Muhammad ini tipe katak dalam tempurung. Yang suruh ngasah pedang, ngajak perang itu Ba'alawi. Yang merusak-rusak di tempat umum, merusak-merusak, membawa-bawa masalah nasionalisme itu Ba'alawi. Kita hanya merespon sebagai warga negara, betul. Oke lanjut, Bang sering diblokir jadi moderator ya. Saya mohon pamit teman-teman. Oke, Mohon maaf bila ada kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi Belum wabarakatuh. selesai. Kamu tadi 8 menit, saya berikan cuma saya 3 1 menit menit saja belum untuk selesai. menjawab. Nanti saya lempar ke teman-teman ya. Oke, saudara Muhammad ya. Kalau saudara mengatakan kenapa ini dilemparkan ke bangsa Indonesia? Pertama, jawabnya Ba'alwi adalah orang Indonesia. Buktinya banyak orang keturunan Ba'alwi di Indonesia. Yang kedua, ya, Ba'alwi ceramah di muka umum. Ya, menyangkut tentang orang banyak. Kalau kemudian ini clear, tahan dulu ceramahnya. Jangan kemudian menyebarkan ke publik sampai nanti terungkap bahwa dia betul zuriat Nabi atau tidak. Ya, maka kita adakan pembuktian. Wakil dari Muslim pribumi dengan kelompok Ba'alwi. Ya, mari kita ada. Sabar sedikit saudara. Ya. Jangan framing. Kebetulan Kok saya telepon tapi lanjutkan. saudara seterusnya. dari tadi saya bicara kok framing terus saudara bilang. Sabar om, biarkan jenengan ngabe. Ayo Pak Muhammad. Lah kamu inilah makanya orang yang kayak gini gitu. Saya aja belum cukup 1 menit narasi. Tiba-tiba kamu bilang sabar om. Oh alah. Ya. Tadi 8 menit, saya baru belum sampai 2 Nah menit. inilah kamu sudah makanya potong. ini. 8 menit Muhammad. Tiba-tiba kembali ada orang. Sebentar itu Bang Eret. 8 menit kamu yang menyuruh karena kamu kamu mau sholat. Jangan kamu framing. Maka kasih kesempatan di saya Maka 3 apa? menit minimal selesai. Kamu mau apa kamu? Kamu yang ngatur komal saya. Kamu yang punya komal ini. Host, ini maghrib host, turunin aja host. Cok, kita Turunin tidak bicara aja. ilmiah di sini, Muhammad ini nggak bicara sholat framing dia. aja. Turunkan saya Yang aja, saya tanya saya sama mundur kamu aja. siapa yang punya komal ini? Assalamualaikum. Oke, Jebarin betul, dulu kamu punya, komalnya, saya bos. mundur aja karena cocok itu kamu kelompok penghina, kelompok pengadu domba, kelompok penghancur Indonesia. Silakan. Muhammad ini Al-Kazzab. Muhammad Al-Kazzab pendusta ini Muhammad ini. Kejahatanmu. Pendusta Teruskan Al-Kazzab. kejahatanmu saya turun. Oke, assalamualaikum wahai para penjahat. Wahai para pengadu domba, wahai para provokator. Muhammad lo, Habib lo. Parah ini Bang Ngomong Muhammad. apaan lo? Parah ini Bang Muhammad. Banyak omong lo Ahmad. Lu Habib lo. Stres deh. Lanjut Pak Ustadz, narasinya RR77. Ya, izin turun dulu host. Host. Tolong turunin host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya ini bisa selesai ya. Sebenarnya ini bisa selesai jika dari Ba'alwi ya ikhlas untuk tes DNA. Ini kan masalah kamu.